Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Mengatakan bahwa ketika kita mengurus jenazah itu pahalanya seperti satu kirot. Satu kirot apa itu? Ya seperti gunung Uhud. Bagaimana besarnya gunung Uhud itu ya? Gunung-gunung yang di Indonesia saja kita bisa lihat bagaimana besarnya, apalagi gunung Uhud ya. Jadi kurang lebih seperti itu keutamaan atau pahala kita ketika mengurus jenazah. Nah, ada pihak yang pertama adalah hukum memandikan jenazah. Nah, dalam Islam hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah jenazah yang wajib dimandikan. Jadi ada juga jenazah yang tidak perlu dimandikan. Nah, yang mana yang harus dimandikan? Ada 4 golongan jenazah yang wajib dimandikan untuk membersihkan najis dan kotoran sebelum dikuburkan.
jenazah muslim atau muslim adalah tubuhnya tidak kategori mati syahid. Jadi orang mati syahid tidak perlu dimatikan, langsung saja dikubur dengan darah-darahnya begitu. Kemudian dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jadi bayi mati keguguran itu Bu ya tidak perlu dimandikan. Nanti ada penjelasannya lagi di belakang bagaimana umur berapa bulan misalnya kalau kita keguguran atau ada bayi yang meninggal dalam kandungan, batasan umur berapa dalam kandungan bisa dimandikan. Ini ada dalam hadis Bu ya, bahwa seorang anak kecil dan dalam satu riwayat janin yang mati keguguran, dia disolatkan dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat Allah. Hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, jenazah yang tidak wajib dimandikan. Nah, jenazah yang meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah, jadi orang syahid yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Kemudian yang selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah. Nah, ini orang yang syarat yang harus memandikan jenazah Bu ya, tidak boleh juga sembarang kita pergi tarik-tarik orang bantu mengurus jenazah, tidak boleh juga. Karena ketika kita memandikan jenazah memang harus orang-orang yang amanah, yang tidak ember mulutnya. Karena kenapa Bu? Banyak aib-aib yang harus kita tutupi ketika kita mengurus jenazah, ketika kita memandikan jenazah. Karena ya kalau misalnya orang mulus ibu kita mati ya artinya, tapi kalau sebaliknya kalau orang-orang awam yang memandikan jenazah di luar kita tidak tahu, mungkin ada itu tadi sama mandi kamu begini anunya ada begininya, itu tidak boleh. Seperti halnya dokter itu ketika dia sudah kasih melahirkan orang sebatas itu saja Bu, tidak semuanya Bu ya, tadi plastik ada siapa ya Pak? Tidak ada. Apa nih ini? Oh yang mana? Ini boleh ya. Ini kaki dan kepala pendek. Pengikatnya. Yang paling panjang di tengah. Kelihatan gitu. Di sana kan kiblat. Jadi kalau kita memandikan jenazah dia kasih menghadap kiblat. Iya. Kakinya di kiblat. Jadi menghadapan kiblat toh. Oh, kakinya di kiblat. Jadi bukan menghadap kiblat. Ketika kita bungkus, dia kepalanya di posisi sini. Di sini, di posisi sini. Dia harus kepala menghadapkan kiblat di sana. Kepala di sini. Nomor pertama Bu ya. Ini tadi yang empat yang kali plastiknya dulu. Plastik. Jadi tali plastik di depan dulu ya, di depan plastik. Tali rapia dulu, ibu-ibu. Baru plastik. Setelah itu plastik, ikat plastik. Ini. Terus pengikat. Ini lembaran Terus lembaran pertama yang sudah digunting, guntingannya menghadap ke atas. Oke. Selanjutnya lembaran kedua yang sudah diikat menghadap ke bawah. Si tongko dia bilang orang Foxbone. si tangka. Tongko si. Kapas ini, kapas. Kapas belum. Ini kaji. Nanti sebagai yang orang kalau pinjam toh. Limbabnya dulu lagi. Ya, pertama setelah Jadi ini kapan kedua jilbabnya terlebih dahulu. Itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian baju. kapas. Oh, kapas. Ini dulu bekas kapas ini bekas dari apa namanya? Dirasa dulu Bu ya. Dirasa enggak bukan bekas orang mati. Ini dari saya pernah praktek orang juga di ketua majelis taklimnya. Ayo ketua majelis taklim. Ketua majelis taklim bisa bungkus. Ada ya. Oh di bawahnya nih di atas dulu. Di atas dulu. Untuk punggungnya itu, Bu. Punggungnya ya. Kan biasa juga dikasih sekolah baru dikasih nih di sini. Kita beli kapur baru. Ini tuh apa namanya? Kayak beda. Nah, Baju. ya baju. Baju begini modelnya kalau dipasang nanti ya. Di atasnya. Ini pendek bajunya
atas yang sudah diubah. Ini sarung begini letaknya. Ini terlalu panjang begini. Yang bagus dipinjam teman. Ini tadi yang 180 cm. Dia panjang katanya daripada ini. Iya. Iya. Jadi ini tuh lapisan pertama, kemudian lapisan kedua, kemudian ini yang ketiga jilbabnya, baru kasih kapas. Karena kalau kapas di atas baju ini menengket. Menengket. Nah. Ini. Tadi. Bisa masuk ya. Jadi caranya mau begini dulu dipasang memang gitu menunya. Memang dulu sebelum dilepas ini menunya. Sebelum dilepas ya kem panjangnya pasang memang dulu ini. Nah, pasang begini kan panjang turun begini buto. Nah, turun panjang begitu. Nah, ini sarungnya ditarik lagi perlahan sampai ini baru sarungnya dikasih begini. Nah, Dibawa deh. begini tah. Nah, usahakan dikasih begini Bu, dikasih rapi supaya tidak ngangkangi kakinya karena biasa kesan itu kalau orang meninggal ada juga biasa nggak lurus kakinya. Begitu tah. Tarik ini turun begini, panjang rambut ke bawah. Papasan di jilbabnya. Kalau ada pengikatnya itu begitu bagus. Jadi kak di sini. Boleh penit ini? Enggak pakai penit kata saya bikin contoh gitu. Kalau pengikat bagaimana ceritanya Bu? Kalau pengikat itu ada tadi contohnya Bu toh? Kasih tali. tali Ya. panjang begini sebenarnya Bu toh, begini. Iya. Begini talinya, tali begini dua. Begini nih, begitu. Ditutup nih mukanya kan kapas. Kapas. Cara pembungkus pertamanya itu nih. Nah, dikasih keras supaya rapi. Satu lapis dulu, jangan langsung dua-duanya, satu dulu. Nah, ini yang pelapis terakhir ini yang diangkat. Sampai dikasih keras bulungannya begini. Bersamaan ke sana. Iya, bersamaan toh. Dikasih rapi tongku, jangan langsung dikasih kayak apa namanya ya, model ini di atas supaya kayak apa namanya. Nah, ini talinya ini dikasih di sebelah kanan. Di sebelah kanan begini nah, anunya yang plastiknya mau dikasih sebelah sini karena nanti kan dibuka jadi kan balik begini. Kalau di sini terhalang. Jadi sebelah kiri. Karena kanan menghadap ke kanan nanti. Iya, menghadap ke kanan. Kakinya. Nah, begitu Mi. Begitu kaki kanan jadi